Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut energi bunyi. Pernahkah kalian mendengar suara bising kendaraan? Tentu, telinga kalian pasti akan tidak nyaman karena suara tersebut. Nah, suara kendaraan tersebut yang dihasilkan sangat besar. Teman-teman, kita juga dapat mengukur kekuatan bunyi dengan alat pengukur suara yaitu desibel. Apabila kekuatan bunyi lebih besar dari 120 desibel, maka dapat merusak indera pendengaran kita yaitu telinga. Baik teman-teman semuanya, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang bagian-bagian telinga dan juga cara kerja telinga ya. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti
seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Nah, itulah tadi bagian-bagian telinga manusia, teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang cara kerja telinga manusia. Nah, kita simak yuk penjelasannya, teman-teman. Diperhatikan ya, teman-teman. Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa klik tombol lonceng di layar. Kemudian kita simak penjelasannya bagaimana cara kerja telinga kita, teman-teman. Teman, kalian tahu tidak, gelombang bunyi yang merambat melalui udara dan masuk ke dalam dan ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi kemudian masuk ke dalam lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita, teman-teman. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut akan menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan ke tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai ke rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran kita, teman-teman. Kemudian disampaikan ke otak. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi, teman-teman. Nah, itulah tadi cara kerja telinga kita, teman-teman. Dari suara yang kita dengar, kemudian ditangkap oleh daun telinga, masuk ke dalam lubang telinga, dan menggetarkan gendang telinga, kemudian diteruskan oleh tulang pendengaran, melalui tingkap jorong dan tingkap bundar, kemudian diteruskan melalui telinga dalam, melewati rumah siput, dan merangsang ujung saraf pendengaran hingga disampaikan ke otak, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu bahwa tidak semua sumber bunyi atau getaran itu mampu didengar oleh telinga atau alat indera manusia, teman-teman. Jadi ada getaran atau bunyi yang mampu hanya didengar oleh hewan-hewan tertentu saja, teman-teman. Kemudian ada 3 macam frekuensi sumber bunyi, teman-teman. Saya jelaskan ya. Yang pertama, frekuensi intrasonik. Yang kedua, frekuensi audiosonik. Dan yang ketiga, frekuensi ultrasonik. Nah, apa saja sih penjelasan ketiga frekuensi tersebut? Mari kita simak di slide berikutnya. Nah, selanjutnya gelombang bunyi itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama adalah gelombang bunyi infrasonik. Gelombang bunyi infrasonik itu memiliki bunyi di bawah 20 Hz. Nah, ada contoh hewan yang mampu mendengar bunyi tersebut, yaitu hewan gajah, paus, burung merpati, dan jangkrik. Kemudian yang kedua adalah gelombang bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik itu memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Biasanya bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh manusia, contohnya suara petir. Kemudian yang ketiga adalah gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang tersebut memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, contoh hewan yang dapat mendengar bunyi tersebut adalah kelelawar, burung hantu, belalang, dan lumba-lumba. Nah, itulah ketiga bunyi yang memiliki frekuensi berbeda-beda ya, teman-teman.
Pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Untuk mata pelajaran IPA, tema 1, subtema 2 dan 3, silakan kalian bisa latihan soal kuisisnya dan mengerjakan latihan soal kuisisnya ya teman-teman. Sekian pembelajaran